Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurhayati, NIM 49 kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komoditas jagung terkait adanya virus COVID-19. Untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Jadi, kita simak video berikut. Komoditas jagung oleh Eva Nurhayati, NIM 49. Sebelumnya, untuk pengertian jagung yaitu dengan nama ilmiah Zea mays sp adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain gandum dan padi. Pada masa kini, jagung sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku berbagai produk industri farmasi, kosmetika, dan kimia. Di sini yang akan saya bahas dengan poin pertama yaitu potensi, poin kedua yaitu kondisi existing, poin ketiga yaitu peluang dan ancaman, poin keempat kebijakan pemerintah, dan poin yang kelima strategi pemerintah. Poin potensi jagung. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas pangan utama setelah padi yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian. Pengembangan komoditas ini berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri. Pengembangan jagung dalam skala yang lebih luas dengan produksi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian daerah. Komoditas jagung mempunyai fungsi multiguna dalam artian 4F, yaitu untuk pangan dalam kurung food, pakan dalam kurung feed, bahan bakar dalam kurung fuel, dan bahan baku industri dalam kurung fiber. Dalam ransum pakan ternak, terutama unggas, jagung merupakan komponen utama dengan proporsi sekitar 60%. Diperkirakan lebih dari 58% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan. Sedangkan untuk pangan hanya sekitar 30% dan sisanya untuk kebutuhan industri lainnya dan benih. Permintaan terhadap jagung sebagai bahan baku pakan ternak terus meningkat. Penggunaan jagung untuk pakan didorong oleh harganya yang relatif terjangkau, mengandung kalori tinggi, dan protein dengan kandungan asam amino lengkap, dan disukai oleh ternak dibandingkan dengan bahan baku pakan lainnya. Upaya mengganti jagung dengan biji-bijian lain tampaknya belum berhasil, sehingga jagung tetap menjadi bahan baku utama pakan di dunia. Potensi pengembangan jagung masih sangat besar, antara lain melalui perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas menggunakan varietas unggul baru, penerapan teknologi budidaya inovatif dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu atau PTT, pengamanan produksi dari serangan organisme pengganggu tanaman, dan penanganan pasca panen. Poin yang kedua yaitu kondisi existing. Dalam mengantisipasi kelangkaan jagung, Kementan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi, diantaranya dengan Kemenko Perekonomian, Dewan Jagung Nasional, Pinsar, Industri Pakan, dan Peternak. Ditjen PKH menyebutkan selalu memantau penyerapan jagung lokal, mulai dari pembelian, stok, kecukupan, hingga harga oleh pabrik pakan secara daring. Berdasarkan laporan pabrik pakan tersebut,
stok jagung per akhir Desember 2019 sebesar 852.424 ton. Dan sampai awal tahun 2020 ini harganya masih stabil. Selama 1 tahun, biasanya ada 3 kali panen raya jagung, yakni pada bulan Februari sampai April, Juli sampai Agustus, dan panen ketiga pada bulan November sampai Desember. Sepanjang tahun 2020, Kementan memperkirakan produksi jagung mencapai 24,16 juta ton. Kondisi ini membuat stok jagung aman selama tahun 2020. Sementara proyeksi kebutuhan jagung pada tahun 2020 untuk pabrik pakan sebesar 8,5 juta ton dan untuk peternak sebesar 3,48 juta ton. Melihat angka tersebut, maka produksi jagung surplus di tahun 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, volume impor jagung sepanjang Januari sampai Juni 2019 mencapai 0,580 juta ton dengan nilai US dollar 123 juta. Capaian paruh 2019 ini sudah mendekati realisasi impor jagung pada tahun sebelumnya yang mencapai 0,74 juta ton senilai US dollar 159 juta. Bahkan, realisasi impor jagung paruh 2019 sudah sedikit melampaui realisasi impor jagung 2017 yang tercatat 0,52 juta ton senilai US dollar 114 juta ton. Untuk poin yang ketiga yaitu peluang dan ancaman. Yang pertama yaitu peluang. Pandemi COVID-19 ini menjadi peluang bagi para petani Indonesia dan menjadikan produk pertanian lokal menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Masyarakat saat ini memang lebih menggemari produk lokal karena lebih segar dan terjamin keamanannya. Dan untuk ancaman, yang pertama yaitu merebaknya virus COVID-19, aktivitas di pasar menjadi sepi. Yang kedua yaitu daerah-daerah yang menjadi tujuan pengiriman jagung menurun karena lockdown. Poin yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu pemerintah tetap menjamin ketersediaan pasokan pangan dan strategis bagi penduduk dengan harga terjangkau. Yang kedua yaitu dalam rentang waktu 6 bulan, Maret sampai Agustus 2020, termasuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, proyeksi ketersediaan komoditas strategis dipastikan aman. Yang ketiga yaitu sebagian besar pemenuhan pangan dipasok dari produksi dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu jika komoditas yang pemenuhannya masih melalui impor terdampak COVID-19 secara global, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan mempercepat proses penerbitan rekomendasi impor. Poin yang terakhir yaitu strategi pemerintah. Strategi pemerintah yang pertama yaitu percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. Yang kedua yaitu sosialisasi kepada petani dan petugas lapangan atau PPL dan POPT untuk pencegahan berkembangnya virus corona sebagaimana standar WHO dan pemerintah. Yang ketiga yaitu pembuatan dan pengembangan pasar tani di setiap provinsi, optimasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur logistik, dan e-marketing. Dan yang keempat, program kegiatan padat karya
agar sasaran pembangunan pertanian dicapai dan masyarakat langsung menerima dana tunai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.